Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Alfiana, Prodi S1 Kebidanan, NIM G2E019001. Saya di sini akan mempraktikkan Basic Life Support. Bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama yang diberikan pada orang yang mengalami trauma atau penyakit yang mengancam nyawa sampai pada perawatan medis. Dapat diberikan di fasilitas kesehatan henti jantung atau kardiokrast, merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Bantuan hidup dasar pertama-tama dimulai dengan melakukan 3A: amankan diri, amankan korban, dan amankan lingkungan. Amankan diri jika memungkinkan dengan memakai alat pelindung diri atau APD. Setelah itu, periksalah kesadaran korban dengan AVU. AVU dimulai dengan A. Alert. Inspeksi dan cek apakah korban sadar atau tidak. Jika tidak, maka V. Voice. Lihat apakah korban bereaksi terhadap rangsang suara. Jika tidak, maka U. Jika korban tidak merespon sama sekali, berarti ia tidak sadar atau unresponsive. Bapak yang berbaju putih, tolong telepon ambulan ke nomor 118. Kemudian lakukan primary survey dengan memeriksa CAB. Periksa C, circulation. Cek nadi korban di arteri karotisnya. Raba dengan 2 atau 3 jari lateral dari jakun. Lakukan maksimal 10 detik. Jika nadi tidak teraba, maka langsung lakukan resusitasi jantung paru. Jika nadi teraba, maka cek airway-nya. Jika korban tidak ada tanda-tanda cedera servikal seperti memar pada leher, maka lakukan head till chin lift dan open mouth. Dongakkan kepala korban dan tarik bagian dagu sehingga mulut terbuka. Jika terdapat tanda-tanda cedera servikal, maka lakukan jaw thrust. Agar cedera vertikal korban tidak bertambah parah, letakkan jari kelingking di ujung mandibula korban dan ketiga jari lainnya di sebelah garis rahang korban. Diletakkan jempol di dagu korban dan dorong rahang bawahnya ke depan. Hal ini mengakibatkan rahang korban terdislokasi sehingga jalur nafas terbuka. Setelah mulut korban terbuka, lihat apakah obstruksi pada jalan nafasnya. Kemudian B. Breathing. Cek pernapasan korban. Lakukan dengan look, feel, dan listen. Lihat apakah dada korban mengembang. Rasakan apakah korban menghembuskan udara dan dengar apakah korban bernafas atau tidak. Melakukan resusitasi jantung paru dengan cara melakukan kompresi dada dengan kedua tangan dikunci satu sama lain. Posisi badan harus tegak, tangan lurus 90 derajat dengan tubuh korban dan tangan tidak menekuk. Prinsip kompresi dada ada 4, yaitu push fast 100-120 kali per menit, push hard dengan kedalaman 5-6 cm, complete recoil yaitu dengan membiarkan dada mengembang sepenuhnya. Sebelum melakukan kompresi selanjutnya dan minimal interruption, lakukan kompresi dada secara kontinu tanpa disrupsi. Setelah melakukan kompresi, berikan rescue breathing sebanyak 2 kali dengan melakukan head till chin lift, menutup hidung korban, menghembuskan udara perlahan ke mulut korban sembari melihat apakah dada korban mengembang atau tidak. Kompresi dada dilakukan sebanyak 5 kali siklus. Satu siklus terdiri dari 30 kali kompresi dan 2 rescue breathing atau bantuan nafas. Jika pasien tidak tersadar atau nadi masih tidak teraba, lakukan kembali 5 siklus. Jika nadi teraba kembali atau korban tersadar, posisikan korban di recovery position. Posisi ini mencegah obstruksi saluran nafas. Setelah itu, cek kondisi korban dengan primary survey setiap 2 menit sekali, sembari menunggu ambulans datang. Kompresi dada terus dilakukan sampai terdapat indikasi untuk berhenti, yaitu 1. Korban sadar atau kembali bernafas, 2. Penolong yang lebih ahli atau ambulans setelah datang, 3. Penolong kelelahan, 4. Muncul tanda-tanda kematian irreversible pada korban seperti lebam mayat dan kaku mayat. Tidak hanya henti jantung, henti nafas, trauma, perdarahan, dan kegawat daruratan lainnya.
juga dapat mengancam nyawa korban dengan memberikan bantuan hidup dasar. Maka orang tersebut diharapkan dapat bertahan hidup sampai mendapat perawatan yang memadai. Oleh karena itu, setiap orang harus bisa melakukan bantuan hidup dasar karena hal ini sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup seseorang.